Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdana Sajida dengan NIM 21050974054. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu ada infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya, maka di sini akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan yang tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti 1. Yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat5e yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua, semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switches, bridges yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless, jaringan telepon umum atau PTSN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Yang kedua yaitu infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti berikut. 1. Domain Name System atau DNS yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Yang kedua, Directory Services yang merupakan layanan directory untuk mengautentikan dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resources jaringan. 3. Protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan yang dimana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Yang disebut dengan komputer otonomi yaitu walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, tapi komputer tersebut tetap bisa berjalan. Pada gambar berikut merupakan perbedaan antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Di sebelah kiri merupakan jaringan terpusat yang dimana jaringan ini terdiri dari komputer klien dan komputer server yang dimana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau terminal bisu yang dimana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Sebagai contoh yaitu laboratorium sekolah. Selanjutnya, jaringan terdistribusi yang berada di sebelah kanan, yaitu merupakan jaringan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Sebagai contoh yaitu sistem perbankan. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan. Jaringan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, jaringan berdasarkan cakupan geografis, jaringan berdasarkan akses, jaringan berdasarkan cara membangun, jaringan berdasarkan penggunaan kabel, dan jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Berdasarkan cakupan geografis, jaringan dibagi menjadi 4 yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komunikasi suatu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi sendiri atau komunikasi intrapersonal.
Contoh dari penggunaan jaringan PAN yaitu menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, atau HP ke komputer. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencangkup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi untuk menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lainnya. WAN atau Wide Area Network merupakan kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan alat komunikasi modern dari jaringan internet dari server pusat. WAN memiliki area cakupan yang lebih luas, contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jaringan berdasarkan aksesnya. Berdasarkan akses, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet. Informasi yang ada di internet yaitu bersifat umum dan dengan mudah dapat diakses. Siapapun dapat bergabung di dalamnya. Dengan internet, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti browsing, surfing, chatting, uploading, downloading, dan sebagainya. Intranet. Jaringan intranet digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi termasuk resources dalam wilayah jangkauan yang terbatas secara internal. Artinya, apapun yang dibagi dalam fungsi jaringan ini hanya berlaku dan diperuntukkan bagi pihak internal saja dan tidak disediakan untuk umum. Misalnya, informasi tentang keuangan sebuah perusahaan yang disampaikan melalui sistem informasi perusahaan dan hanya boleh diketahui, dibaca, dan diakses oleh orang-orang yang berada dalam perusahaan itu saja. Jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Berdasarkan penggunaan kabel, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu wired network dan wireless network. Wired network atau jaringan berkabel merupakan pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal, semisal dalam satu area gedung. Kabel yang sering digunakan adalah jenis coaxial kabel, unshackled twisted pair kabel atau UTP maupun fiber optic kabel. Wireless network atau jaringan nirkabel merupakan layanan jaringan antar gedung untuk menghubungkan antar jaringan LAN dan PC yang lokasinya berjauhan dengan menggunakan teknologi broadband radio link dengan kecepatan 2-150 Mbps. Implementasi dari jaringan wireless ini biasanya digunakan untuk berbagai akses internet dengan memperoleh akses internet secara online 24 jam dengan biaya yang murah. Jaringan berdasarkan siaran atau castingnya. Berdasarkan siaran, jaringan dibagi menjadi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast. Unicast merupakan transmisi jaringan one-to-one. Sesuai dengan namanya, aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Multicast. Hampir serupa dengan unicast, transmisi jaringan atau aliran data dengan sistem multicast dapat dilakukan dengan lebih dari dua perangkat sistem atau komputer. Multicast adalah transmisi jaringan one-to-many. Broadcast. Broadcast merupakan transmisi jaringan one-to-all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 4, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, dan topologi mesh. Bus topologi atau topologi bus merupakan jaringan topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Topologi bus mempunyai kelebihan yaitu 1. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. 2. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. 3. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan.
Kekurangan dari topologi bus yaitu satu, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. 2. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. 3. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Star topology atau topologi star merupakan topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat lain. Kelebihan dari topologi star yaitu yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. 2. Bersifat fleksibel. 3. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. 4. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star yaitu yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. 2. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. 3. Jaringan yang sangat tergantung pada terminal pusat. Ring topologi atau topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. 2. Mudah diimplementasikan. 3. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. 4. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring yaitu yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. 2. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. 3. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. 4. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Mesh topology atau topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Kelebihan dari topologi mesh yaitu yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. 2. Besar bandwidth yang cukup lebar. 3. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh yaitu yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. 2. Membutuhkan banyak kabel. 3. Memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Demikian sedikit penjelasan mengenai model infrastruktur jaringan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara maupun penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.